Perkenalkan, nama saya Helcin Citanadia, NIM 2004130 dari kelas 1 DPG SD. Kali ini saya akan menerangkan tentang materi fonologi. Apa itu fonologi? Sebelum kita melanjutkan materi tentang fonologi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu linguistik. Linguistik berasal dari bahasa Latin lingua yang artinya bahasa. Jadi, dapat dimaksudkan linguistik itu adalah ilmu bahasa. Seringkali juga linguistik disebut juga dengan linguistik umum, yang artinya ilmu pengetahuan yang tidak hanya mempelajari bahasa, tetapi juga sistem bahasa pada umumnya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Krida Laksana pada tahun 2001, yang menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu bahasa atau metode mempelajari bahasa. Cabang linguistik ada dua. Yang pertama, makrolinguistik, yang mempelajari tentang bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, seperti segi kejiwaan, sosial pengajaran, pengobatan, dan filsafat, yang mengkaji tiga topik. Yang pertama yaitu sosiolinguistik, yang kedua psikolinguistik, yang ketiga antropolinguistik. Yang selanjutnya ada mikrolinguistik. Mikrolinguistik adalah bahasa dalam arti sempit, yaitu bahasa dalam kedudukannya sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Di sini ada mengkaji tentang fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fonologi. Apa itu fonologi? Fonologi secara etimologi terbentuk dari dua kata, yaitu fon dan juga logos. Nah, fon dalam artiannya itu bunyi, sedangkan logos adalah ilmu. Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Cheil pada tahun 1994 yang mengatakan fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtunan bunyi bahasa yang secara etimologi terbentuk dari kata fon yang berarti bunyi dan logi juga yang berarti ilmu. Dalam fonologi terdapat tiga istilah. Yang pertama fon. Fon yaitu bunyi bahasa yang terdiri atas bunyi vokal dan bunyi konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 26 huruf. 26 huruf inilah yang termasuk ke dalam fon, mulai dari huruf A hingga huruf Z. Yang kedua adalah fonem. Fonem adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat abstrak dan mampu menunjukkan makna. Contohnya pada kata pagi dan bagi, yang dimana fonem yang membedakan antara kedua kata tersebut yaitu terdapat pada fon awal P dan juga B. Yang ketiga ada alofon. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata, tetapi tidak menimbulkan perbedaan makna. Contohnya pada huruf I kecil dan juga I besar. Dalam kata menangis, tidak mengubah makna dari kata menangis tersebut. Nah, menurut hierarki satuan bahasa, fonologi dibedakan menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi itu mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Yang kedua ada fonemik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Nah, fonetik terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Yang pertama yaitu fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia menghasilkan bunyi, bahasa, serta pengklasifikasian bahasa berdasarkan artikulasinya. Ini biasanya dipakai pada bidang ilmu linguistik. Yang kedua ada fonem akustis, di mana fonem akustis ini yaitu mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran, bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Ini biasanya dipakai pada bidang ilmu fisika. Yang ketiga ada fonem auditoris. Fonem auditoris yaitu mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar. Biasanya ini dipakai pada bidang ilmu kedokteran. Nah, sekarang kita masuk tentang materi bunyi bahasa. Apa itu bunyi bahasa? Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikulasikan, kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Nah,
bunyi bahasa ini bersangkutan juga dengan alat ucap, di mana alat ucap terbagi menjadi dua, yaitu aktif dan juga pasif. Alat ucap aktif yaitu rongga tenggorokan, lidah, gigi atas, dan gigi bawah. Yang sedangkan yang pasif yaitu tentang paru-paru, pangkal tenggorokan, rongga kerongkongan, langit-langit, gusi dalam, gusi atas, dan bibir atas. Nah, realisasi dari bunyi bahasa tersebut yaitu yang pertama ada vokal. Vokal adalah jika bunyi ujaran yang keluar dari paru-paru tidak mendapat halangan, maka dapat terjadi vokal. Di mana vokal dapat terbagi menjadi tiga. Yang pertama secara vertikal. Secara vertikal itu ada vokal tinggi, yaitu I dan juga U. Yang kedua ada vokal tengah, yaitu A. Yang ketiga ada vokal rendah, yaitu A. Yang selanjutnya adalah secara horizontal. Ada tiga. Yang pertama vokal depan ada I dan E. Yang kedua vokal tengah ada A. Yang ketiga vokal belakang ada O dan juga U. Selanjutnya ada menurut bentuk mulut. Yang pertama yaitu vokal bundal, yaitu O dan juga U. Yang kedua vokal tak bundar, yaitu I dan juga E. Yang kedua yaitu tentang diftong. Diftong adalah posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini pada bagian awalnya dan pada akhirnya tidak sama. Contoh, diftong au seperti pada kata kerbau dan juga harimau. Yang selanjutnya adalah bunyi ai seperti pada kata cukai dan landai. Berdasarkan letak, diftong ini dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama diftong naik dan juga diftong turun. Diftong naik terjadi karena bunyi pertama posisinya lebih rendah dari posisi bunyi yang kedua. Sedangkan diftong turun adalah posisi bunyi pertama lebih tinggi dari posisi bunyi kedua. Yang ketiga itu ada konsonan. Konsonan berdasarkan tempat artikulasinya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada bilabil. Bilabil adalah konsonan yang terjadi pada kedua belah bibir, di mana bibir bawah merapat pada bibir atas. Contoh B, P, dan juga M. Yang kedua ada labiodental, yaitu konsonan yang terjadi pada gigi bawah yang merapat pada bibir atas. Contoh F dan juga V. Yang ketiga itu ada lamional veolar, yaitu konsonan yang terjadi pada daun lidah yang menempel pada gusi. Contohnya bunyi T dan juga bunyi D. Yang keempat ada dorsovelar, yaitu konsonan yang terjadi pada pangkal lidah dan velum atau langit-langit lunak. Contoh bunyi K dan juga G. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan cara artikulasinya. Yang pertama ada hambatan atau sering juga disebut sebagai letupan, plosive atau stop. Contohnya bunyi pada P, B, T, D, H, dan juga G. Yang selanjutnya ada geseran atau frikatif. Ini contohnya pada bunyi F, S, dan juga Z. Yang selanjutnya ada paduan. Ini contohnya terdapat pada bunyi C dan juga J. Yang keempat itu ada sengawan. Contohnya terdapat pada bunyi M, N. Selanjutnya yang kelima itu ada getaran atau real. Contohnya pada konsonan R. Yang keenam itu ada sampingan atau lateral. Contohnya pada konsonan L. Yang ketujuh itu ada hampiran atau aproksiman. Contohnya pada bunyi W dan juga Y. Nah, selanjutnya kita membahas tentang unsur suprasegmental yang terdiri dari tekanan atau stres, jeda, nada, jangka, intonasi, dan ritme. Demikian materi tentang fonologi. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.